Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pastikan kalian semua tetap sehat ya. Nah, kali ini Bu Mutia akan menjelaskan materi kelas 12 yaitu ketimpangan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial terjadi karena adanya ketidakseimbangan karena perbedaan. Nah, yang dimaksud dari ketidakseimbangan karena perbedaan itu karena jumlah atau pembangunan yang tidak merata. Jadi misalnya wilayah A dan wilayah B. Wilayah A lebih sering mendapat pembangunan dan wilayah B kurang atau jarang mendapatkan pembangunan, sehingga berdampak dalam kehidupan sosial di masyarakatnya. Setelah kita bahas tadi definisi dari ketimpangan sosial, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk ketimpangan sosial menurut Andrianov Chaniago. Berikut ini. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial antara desa dan kota. Jelas keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda ya. Misalnya yang paling gampang adalah bentuk komunikasinya. Kalau kita sekarang sedang di masa pandemi seperti ini, kita bisa belajar lewat online, baik itu Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan teman-teman kalian yang mungkin tinggal di desa, yang belum ada sinyal, belum ada HP, dan belum ada kemudahan-kemudahan seperti di kota. Nah, itu. Sekarang ketimpangan yang kedua yaitu ketimpangan SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia berpengaruh dari ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Contohnya misalnya orang-orang dari ibu kota dengan orang-orang yang ada di provinsi lain. Pasti berbeda ya ilmu pengetahuannya. Nah, itu dapat menyebabkan sebuah ketimpangan. Yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi. Misalnya adalah dalam penghasilan. Ada orang yang bergaji tinggi, ada yang orang bergaji rendah. Ketika orang semakin besar penghasilannya, maka fasilitas yang didapat akan semakin tinggi. Tapi, jika orang yang berpenghasilan sedikit, maka fasilitas yang didapat hanya secukupnya, atau bahkan tidak bisa semua fasilitas dinikmati. Jadi bisa menimbulkan sebuah ketimpangan sosial. Yang keempat yaitu ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Ini berkaitan dengan investor asing ya. Adanya investor asing yang ada di Indonesia itu pasti mereka memiliki modal yang besar. Dan itu menyebabkan sebuah ketimpangan atau persaingan pada investor yang ada di dalam negeri seperti itu. Yang kelima yaitu ketimpangan antar sektor ekonomi. Misalnya adalah pembangunan apartemen dan pembangunan rumah susun. Ternyata administrasinya lebih mudah apartemen dibandingkan rumah susun. Nah, itu menjadi sebuah ketimpangan yang ada di masyarakat. Nah, yang terakhir adalah ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Jadi, misalnya di ibu kota, itu pembangunannya lebih cepat dibandingkan di daerah-daerah pinggiran. Itu menyebabkan sebuah ketimpangan sosial, karena pembangunan yang terjadi tidak merata.